Hari ini saya pastikan tidak ada pekerjaan lagi. Saya stop. Deddy Mulyadi ya. Kan jadah antake ulah ngajedog didinya bae jeule. Usia Deddy Mulyadi. Gara-gara Deddy Mulyadi ya ganti KDM. Jadi balangsak aing kos kieu ya. Deddy Mulyadi nih. Dengar kupingnya. Dengar ya. Saya mau nyampaikan ya. Anda sebagai gubernur jangan cuma ngomong aja di sosial media ya. Waduh, ini salah satu warga yang tidak patut dicontoh ya ucapannya, di mana dia menyebut Kang Deddy Mulyadi sebagai haram jadah. Ini tandanya mukanya nih ya orang seperti ini ya. Tidak hanya itu ya sobat semuanya, ada juga di sini beberapa video yang viral. Salah satunya memperlihatkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tengah marah-marah, tengah ngamuk karena trotoar yang baru saja diselesaikan oleh pemerintah provinsi tiba-tiba saja dikotori lagi oleh para pekerja galian ini ya. Sehingga Kang Deddy Mulyadi pun memutuskan untuk menghentikan, untuk menyetop sementara proyek galian tersebut. Tidak hanya itu ya sobat semuanya, ada juga kabar berita dari Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah ini sepertinya sedang bergejolak, di mana ada sebagian warganya yang menginginkan Kades Soho untuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Kalau Kades Soho jadi gubernur, Fadl P dikemanain dong? Waduh, ini kita simak sama-sama langsung aja videonya. Gara-gara Deddy Mulyadi ya ganti KDM. Jadi balangsak aing kos kieu ya. Aing laboke hese. Gara-gara KDM ya kata dia. Ampun lah. Aduhung aing milih Deddy Mulyadi. Ngadon ngabalangsakeun. Geus 3 bulan ya aing teh usaha-usaha. Uyuhan manggih nyatu ge. Gara-gara Deddy Mulyadi ya. Kan jadah. Haram jadah. Kebijakan-kebijakan naon? Anu kata langsa mah kata langsa. Anu tersangkut paut dibere duit, dibere kebijakan. Ampun lah. Mantake ulah ngajedog didinya bae jeule. Ka dieu kaungal imah. Usia Deddy Mulyadi. Sebenarnya mengkritik ataupun mengadukan kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tidak masalah, silahkan mengkritik gitu kan. Tetapi ini kata-kata dia yang saya rasa tidak pantas ya, mengatakan haram jadah lah, bahasanya pun kasar ya. Jadi ini menurut saya apa ya, udah keterlaluan juga nih si bapak ini ya. Kita akan bahas dari video ya sobat semuanya. Nah di sini juga ada Kang Deddy Mulyadi yang kedapatan marah-marah, ngamuk-ngamuk ya, seperti yang saya katakan tadi di awal video. Kang Deddy Mulyadi ngamuk tersebut dikarenakan trotoar yang baru saja selesai dibangun oleh pemerintah provinsi diacak-acak lagi, dikotor-kotorin lagi gitu kan. Kita simak sama-sama seperti apa Kang Deddy Mulyadi marahnya nih ya. Lamun ku saya teh kaeureunkeun ieu teh terus anyang ka ditu. Trotoar menang dibangun capek-capek ku sia di kalotoran deui. Pak kilo Pak kadene Pak. Oh, atuh dia kabeh. Kalau ke orang mulanya. Oh, moal teu bisa tina maju bae mah. Sayang kan baru sudah dibangun. Ini, apa dornya? Untuk pengawasan. Bapak kerja ngawasin nggak? Saya nanya. Ikat kerja Bapak nggak ngawasin kerja? Enggak, saya tanya. Bapak kerja ngawasin nggak? Saya nanya. Ini bukti Bapak kerja nggak diawasin? Ini pekerjaan siapa? Ini fasilitas siapa? Fasilitas Metro. Baru selesai dibangun. Perasaan Bapak bagaimana kalau Bapak sudah punya perencanaan ngisi duit untuk membangun agar rakyat dapat fasilitas bagus, terus kemudian dibikin begini oleh Bapak? Nanti ini akan diberikan Enggak, bekas di sana pun Bapak nggak benar perencanaan. Yang garis-garis padan jalan itu hilang, Pak. Saya minta berhenti kerja. Nggak boleh ada kegiatan lagi. Saya cabut izinnya dari mana ini? Harus cabut nih. Ya, saya minta hari ini PU-nya selesai cabut. Jadi izinin lagi. Saya nanya, ini bisa kembali ke awal? Gak bisa Nggak lah. akan. Nggak akan Pak kalau tanah. Bapak tahu nggak cara kerja begini agar tidak kotor? Ini ditutup dulu pakai terpal. Tanahnya nggak nyentuh tembok. Ini Udah terpal. dikasih tahu Itu sama pun tetap KDM. masih ada bekasnya hitam di sini karena tanahnya nggak rembes. ya. Gimana sih Bapak ini mau Bapak nggak ngerti kerja? Yang salah Pak. Ini mah nggak ngerti kerja. Apa cara kerja yang baik profesional bukan begini Pak? Iya dulu Pak. Lupa. Ini di mana-mana kalau ada galian kabel optik ini memang seperti ini ya. Ya, apalagi di Jakarta tuh banyak jalan-jalan yang dibongkar tuh kan demi membuat galian. Bangun sepanjang trotoar Pak. Jadi sepanjang trotoar yang sudah saya capek-capek dibangun begini, dalam waktu cepat kotor seperti ini. Coba lihat, ini kan nanti sepanjang trotoar. Kalau saya nggak berhenti, ketahuan sepanjang trotoar begini.
Seli. Saya minta ke Bu Seli PT Intan, saya cabut izin penggaliannya. Karena kerjanya tidak sesuai standar. Saya minta besok sudah bersih, Pak. Saya minta bersihin lagi. Coba lihat. Ini jangan nekat baru ke awal. Masih sempat-sempatnya ya trotoar itu. Nih bapaknya memang skip guys. Aduh, ini mama nggak tahu apa kalau KDM lagi emosi, ini lagi marah ya. Pada berebut aja minta dipoto ini dengan KDM. KDM kan lagi emosi itu. Waduh, mama tuh dapat apa tuh bisa cipika-cipiki dengan KDM. Kerja ya, sistematika kerja. Pegawai tadi itu tidak tahu dia kerja di kontraktor siapa. Mereka tidak dilengkapi BPJS. Kan harusnya, sepengetahuan saya, setiap ada kontrak kerja, itu pasti ada jaminan BPJS ketenaga kerjaan. Mereka nggak dapat tuh, Pak. Terus mereka nggak dapat kontrak kerja. Mereka tidak tahu ini kontraktornya siapa, PT apa, mereka nggak tahu. Coba Bapak gimana kerjanya? Sosialisasi Pak. Bukan sosialisasi, harusnya mereka kerja itu dikasih tahu, Pak. Bapak kerja di sini, kontrak nilainya sekian, ini kartu BPJS-nya selama Bapak bekerja, Bapak mendapat jaminan tenaga kerja. Kita kumaha sih kontraktor teh? Jadi kurang. Bukan, memang kebiasaan begini. Iya, Pak. Ini pekerjaan kayaknya disubkan lagi. Dari PT Kementerian. Kan? Bapak yang dapat sub. Kita dari PT Intan, Pak. Bapak di PT Intannya bagian apa? Pengawas lapangan. Bagian pengawas lapangan. Sini sih Pak, kadia. Sini nih, ini harus dibenerin. Bukan hanya kontraktor ini loh, hampir kontraktor pemerintah juga kayak gini. Nggak bener. Ya. Gak bener kata terus. Kadang-kadang KDM Pak, ini Bapak sudah bukan bener BPJS ngomong. tenaga kerjaan nggak ada kan? Bapak nggak tahu kontrak kerja, nggak tahu hak dan kewajiban kerjanya. Kumaha itu kontraktor teh? Siap. Bilang sama Bu Intan nggak boleh begini. Siap. Ya, aing mah beresan sih. Waduh, cair. Bapak kan beres. Bersih deui. Tapi gak bener heula. Nya, sebelum bener heula. Ya. Nah inilah bentuk dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terkait masalah kebersihan dan juga keindahan. Iyalah siapa yang nggak marah gitu kan, ini trotoar baru selesai dibangun, ini kan udah kinclong, udah bagus ya. Tiba-tiba dikotorin lagi nih, aduh. Nah akan kita bahas ya di video sobat semuanya. Di sini juga ada berita dari Jawa Tengah, di mana sebagian warga Jawa Tengah ini menginginkan Kade Soho untuk menjadi gubernur ya. Kalau Kade Soho jadi gubernur, Pak Ahmad Lutfi kemana dong? Silahkan tulis di kolom komentar sobat semuanya. Di sini kita dengarkan sama-sama keterangan dari Kade Soho yang memuji-muji pembangunan di Jawa Barat dan juga Kang Deddy Mulyadi ya, daripada memuji-muji gubernur Jawa Tengah itu sendiri ya. Boleh diadu skill sama Jawa Barat untuk perbaikan infrastruktur Boleh diadu. Istimewa. Saya akui memang Jawa Barat itu sangat istimewa. Kita melihat melalui sosial media saja perbedaannya sudah sangat-sangat jauh dengan periode sebelumnya. Ya kita namanya masyarakat memang harus membanding-bandingkan ya, karena tidak ada salahnya. Kita membandingkan suatu hal yang biasa saja dengan suatu hal yang luar biasa. Itu memang harus dibandingkan biar ada kemajuan. Istimewa, saya akui. Semua bisa ditangani, dikerjakan dengan cepat. Begitu juga Pak KDM. Selain infrastruktur juga kita bisalah melihat melalui sosial media sekalipun. Istimewa, banjir di mana-mana, irigasi dibangun di mana-mana. Hal-hal yang menjadi penyebab banjir langsung ditangani dengan cepat dan dengan benar. Karena apa? Terkadang itu sekelompok orang itu tidak memikirkan untuk efek jangka panjangnya, apa efek jangka pendek, bahkan itu akan terjadinya bencana alam seperti banjir bandang yang kayak kemarin. Saya dengan Jawa Barat istimewa. Jujur istimewa. Saya mengakui. Salam hormat Pak Gubernur. Kemudian juga ada seorang kepala desa yang berpenampilan aneh, ya, seperti gangster dengan badan penuh tato, bahkan boleh dikatakan 80% kecuali mukanya. Sobat semuanya, ini ada apa nih dengan Kades ini ya? Kok tiba-tiba saja menyerang Kade Soho? Bodoh amat kalau saya pribadi ya, mau ditato, mau di apapun itu, yang penting gitu kan kebijakan-kebijakannya pro rakyat, transparansi, dan bisa membangun desa itu sendiri gitu loh. Karena memang Kade Soho ini badannya penuh tato ya, tadi kita bisa melihat di anting, di galung, itu menurut saya sih pribadi sih nomor sekian. Yang penting kejujuran, transparansi, dan bisa membangun
wilayahnya masing-masing. Ini pandangan pribadi saya ya, mau bertato mau bertindik tidak masalah, yang penting jujur, ini akar rakyat gitu kan. Nah sobat semuanya, memang di sini juga ada juga yang mengaku warga Jawa Tengah ya. Warga Jawa Tengah lebih respek kepada Kades Hoho ketimbang gubernurnya sendiri. Belakangan ini, warganet Jawa Tengah lagi ramai banget ngebahas soal sosok pemimpin. Menariknya, banyak yang bilang kalau warga justru lebih respek ke Kades Hoho dibandingkan gubernurnya sendiri. Bukan tanpa alasan, nama Ahmad Lutfi ikut jadi sorotan setelah beredar video yang dinilai mengejek Dedi Mulyadi dengan narasi yang dianggap nggak pantas oleh sebagian masyarakat. Setelah video itu viral, kolom komentar Instagram pun langsung dibanjiri reaksi. Banyak warga Jateng yang kecewa, bahkan terang-terangan bilang sikap itu nggak mencerminkan seorang pemimpin. Betul. Di sisi lain, sosok Kades Hoho justru dipuji karena dinilai lebih dekat ke rakyat, lebih membumi, dan dianggap punya empati. Sampai ada yang berkomentar, lebih cocok Kades Hoho jadi gubernur. Fenomena ini jadi pengingat, jabatan tinggi nggak otomatis bikin dihormati. Yang dicari rakyat itu sikap, etika, dan keteladanan. Halo Lur, kira-kira setuju para Lur? Awakmu yen Kades Hoho iki jadi gubernur Jawa Tengah. Nah aku banget setuju nih Lur. Jangan pandang gaya dan penampilannya, tapi pandanglah kinerjanya. Mantap pokoknya kinerjanya. Nah, kan sekali lagi saya katakan, yang dinilai itu jangan menilai penampilan lah, mau ditato, ditindik, dikalo gitu kan. Tetapi kalau hatinya bersih, tetapi kalau hatinya ingin membangun, hatinya jujur, hatinya dekat dengan rakyat, wah, tato mah nomor 10, nomor 100 menurut saya. Karena percuma pemimpin tanpa tato, tanpa tindik, tanpa kalung ya, tetapi hatinya busuk. Ya, tetapi hatinya penuh dengan kedengkian ya. Apalagi dengan rakyat itu menjaga jarak gitu loh. Ya, tidak berbaur dengan masyarakat gitu kan. Nah, sehingga masyarakat Jawa Tengah pun tadi menginginkan nanti mungkin di 2029 2029 dan nanti mungkin ya bisa jadi nih Kades Hoho ini bisa naik ya. Kalau memang kinerjanya ini bagus, ada peningkatan ya, desa yang ia tetap pun rapi gitu kan. Ini menurut saya, feeling saya akan naik nih nantinya nih Kades Hoho ini ya. Nah sobat semuanya, terkait tadi masalah trotoar yang kotor gitu kan, Kang Deddy Mulyadi emang ya KDM ini salah satu pemimpin yang cinta kebersihan, cinta kerapihan ya, sehingga tadi ketika ia sedang lewat gitu ya, tiba-tiba melihat ada para pekerja yang sedang menggali tanah. Itu menggali tanah itu nantinya untuk kabel fiber optik ya, wifi kalau nggak salah, internet lah, kabel internet kalau nggak salah ya. Nah, tetapi yang menjadikan Kang Deddy Mulyadi marah itu bukan masalah galiannya, tetapi itu hasil galiannya itu menumpuk di trotoar, tanah merah. Itu kan akan merusak, tidak akan bisa dikembalikan lagi, kecuali diganti dengan yang baru. Ya, masih mending Kang Deddy Mulyadi tidak menuntut gitu kan, hanya menyetop sementara pekerjaan galian itu. Nah, Kang Deddy Mulyadi pun tadi mencontohkan kalau memang tidak mau mengotori trotoar, pakai ini. Terpal ya, ataupun plastik ya, apa kayak gitu kan, sehingga tidak langsung menyentuh trotoar, dan trotoar pun pastinya tidak akan kotor gitu kan. Nah sobat semuanya, bagaimana menurut sobat semuanya terkait masalah Kang Deddy mengamuk-ngamuk? Kemudian tadi juga ada di awal video orang yang menghina Kang Deddy Mulyadi, menyebut haram jadah. Ini sudah sangat keterlaluan sekali ini si bapak ini ya. Kalau pengen viral, pengen dipanggil ya oleh Kang Deddy Mulyadi, pengen diundang oleh Kang Deddy Mulyadi, kemudian dikasih duit, gak harus begitu juga kali Pak. Sampai menyebut haram jadah segala, merugikan negara segala, katanya kan menyesal milih Deddy Mulyadi. Ya itu urusan bapak kalau soal memilih mah gitu kan. Kalau kecewa ya gak jadi masalah kok kan. Nah sobat semuanya, bagaimana menurut sobat semuanya? Jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka dengan video ini silahkan tekan tanda like dan juga klik tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Kades Hoho dan KDM.